15, 16, 17, 18 idiom Tiongkok. Luka ini lebih banyak daripada sebelumnya. Aku akan membuatkan obat luka yang lebih baik untukmu. Zhen Er, kamu tahu? Kamu adalah obat terbaik untukku. Setelah aku menyelesaikan urusan perang di perbatasan utara, di masa depan, kamu akan menjadi istriku. Aku akan menungguimu selamanya. Kasihanilah kami. Dengan mandat dari langit, Tahun ke-19 era Shang, Kaisar sakit parah. Para pangeran mulai menunjukkan ambisi mereka, berebut kekuasaan. Keluarga kami terkena imbasnya. Untuk menjaga keselamatan keluarga, cepat kembali ke ibu kota untuk menghadap. demikian perintahnya. Harap Kaisar melihat dengan jelas, keluarga Ye kami adalah pejabat loyal selama 3 generasi, selalu jujur dan terhormat. Mohon Kaisar berbelas kasihan. Putri dari pejabat yang bersalah dipanggil menghadap. Saat aku melangkah masuk ke pintu istana, aku belum menyadari bahwa ini adalah awal aku menjadi bidak dalam permainan. Takdir mulai lepas dari kendali saya. Bencana besar menghampiri, tetapi enggan melarikan diri. Benar-benar wanita yang luar biasa. Kaisar, karena Anda memanggil saya, itu berarti hukuman mati untuk keluarga Ye masih ada ruang untuk bernegosiasi. Saya bersedia menyerahkan hidup saya untuk menyelamatkan keluarga Ye. Aku tidak ingin membunuhmu. Setelah aku meninggal, Yang Er akan menjadi kaisar baru. Jika kamu bisa menjadi permaisuri Yang Er, dan melahirkan anak untuk Yang Er, menghentikan ambisi pangeran keempat, dan menjaga kekuasaan Yang Er tetap stabil, aku akan membatalkan hukuman mati untuk keluarga Ye. Kaisar ingin menggunakan saya sebagai bidak? Waktu yang diberikan untukmu mempertimbangkan tidak banyak. Eksekusi! Bunuh pelayan ini pertama. Aku setuju. Aku setuju. Kalau begitu, kamu harus cepat menyelesaikan pernikahan dengan Yang Er, di depan saya, selesaikan urusan ini. Urusan pernikahan? Tunggu sampai malam pertama kita, sebagai hadiah untukku setelah kembali dengan kemenangan. Cheng Yu. Maafkan aku. Ayu, maaf. Aku ingin menjaga kesucian diri. Menunggu kamu pulang dengan kemenangan. Tetapi sekarang, Yang Mulia menggunakan nyawa seluruh keluarga untuk mengancam. Aku tidak punya pilihan lain. Yang Mulia. Yang Mulia telah mangkat. Putra mahkota Xiao Jingyang naik tahta. Gelarnya Kaisar Jingyang. Permaisuri, belum ditemukan tanda kehamilan. Gu Taiyi, ambilkan aku secangkir tonik. Yang Mulia, jangan. Kondisi Anda sudah lemah. Jika dipaksa minum tonik, Cepat ambilkan saja. baik. Zhen Er, Menikah dengan orang tak berguna seperti aku, membuatmu menderita. Yang Mulia, jangan menyalahkan diri. Zhen Er, pernikahan ini bagi kamu adalah transaksi, bagi aku adalah keinginan hati. Aku pasti akan memperlakukanmu baik-baik. Tenang saja. Jika setelah aku minum tonik, kamu masih belum mengandung, aku akan melanggar perintah kaisar sebelumnya, dan membebaskan keluarga Ye semua. Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia, toniknya sudah datang. Yang Mulia, buruk. Pangeran keempat membawa orang masuk. Tak ada yang berani menghalanginya. Yang harus datang, pasti akan datang. Adik keempat sudah pulang. Dengar-dengar perang kali ini sangat berbahaya. Sungguh sulit. Meski di luar sangat berbahaya, tidak sebanding dengan rumah ini sedikit pun. Tapi, adik keempat, ini kan kamar permaisuri? Kau? Zhen Er, sebenarnya apa yang terjadi?
Katakan yang sebenarnya padaku. Seperti yang kau lihat, aku sudah menjadi permaisuri, itulah kenyataannya. Janji sehidup semati yang dulu kau ucapkan. Tidak sebanding dengan 3 tahun ini? Apa kau punya alasan terpaksa? Kau dipaksa, kan? Katakan yang sebenarnya padaku. Jika aku memberitahunya alasan sebenarnya, dia pasti akan langsung membantai seluruh istana dan membawaku kabur. Tapi nyawa seluruh keluarga Ye mungkin tidak akan selamat. Karena kakak Jingyang menjadi kaisar. Dan aku ingin menjadi permaisuri. Jangan bohongi aku. Aku sama sekali tidak percaya. Yang kau katakan sekarang, 3 tahun lalu, apa yang kukatakan padamu? Semuanya adalah kebohongan. Saat itu, kemungkinan besar kau akan menjadi kaisar. Karena itu aku berpura-pura baik padamu. Berpura-pura di hadapanmu sebagai orang yang berbudi luhur. Sudah begini keadaannya. Pangeran keempat, jangan terus mengganggu. alangkah baiknya jangan mengganggu. Aku mematuhi tata krama, menghormati dan mencintaimu, dengan mengenang dan mencintaimu, aku bertahan hidup sampai hari ini. Sekarang kau bilang padaku, bahwa ini hanya perasaanku sendiri. Aku yang salah sendiri. Anggap saja pangeran keempat salah mencintai. Salah menilai orang. Lepaskan aku. Dan lepaskan dirimu sendiri. Tapi bagaimana jika aku tidak mau? Adik keempat, kamu melakukan ini di depan saya, terhadap istri kakakmu. Pangeran keempat. Sekarang saya adalah permaisuri. Saudara perempuanmu. Lalu apa? Bukankah kamu sendiri yang bilang paling benci aturan dan norma ini? Baguslah. Hari ini saya akan berani melanggar semua norma di dunia. Melakukan semua hal-hal yang melawan di dunia ini. Saya akan merebutmu dulu. Lalu merebut kekuasaan. Kamu hanya ingin posisi permaisuri ini, kan? Saya juga bisa menjadi kaisar. Saya akan membuatmu menjadi permaisuri saya. Kamu mau membunuhnya? Langkahi tubuh saya dulu. Kamu pikir saya tidak berani? Kamu mengandalkan cintaku padamu, ya? Tapi ku beritahu kamu, aku tak akan terus begini mencintaimu. Saat aku sudah tak lagi membutuhkan dirimu, kamu tak punya kartu truf lagi. Lihat saja nanti kamu bagaimana? Yang mulia, pangeran keempat berjasa merebut kembali perbatasan utara. Anugerahi dia gelar Zhen Shangwang. Bagaimana? Siapa yang mau gelar Zhen Shangwang sampah ini? Mulai hari ini, aku adalah permaisuri. Adalah kakak iparmu. Dan kamu adalah adik ipar. Adalah Zhen Shangwang dari Dashang. Kecuali ada urusan mendesak, kita tak perlu bertemu lagi. Wah, kakak ipar yang hebat. Wah, tak perlu bertemu lagi yang hebat. Maaf, Ayu. Aku memang memanfaatkan perasaanmu padaku. Tapi aku tak punya pilihan. Ayu, medan perang yang dingin dan keras. Jaga dirimu baik-baik. Kamu memikul tanggung jawab besar untuk negara dan keluarga. Pasti bisa bertempur dengan gagah berani.
Aku berdoa untukmu siang dan malam. Di Jiulongtan, mengenang masa lalu. Tidak akan terpisah lagi. Azen, Wang Ye, seperti yang Anda perkirakan, pangeran kedua sudah mengepung kota. Ambisi kakak kedua. Akhirnya tidak bisa disembunyikan lagi. Jika mereka benar-benar bertarung, pasti akan melukai orang yang tidak bersalah. Apa rencana Anda? Bahkan jika harus ke neraka, itu juga karena kesalahannya sendiri. Kaisar, permaisuri. Buruk sekali. Pemberontak sudah berkemah di luar kota. Mereka mungkin akan menyerbu masuk. Di mana pasukan pengawal? Pasukan pengawal sudah lama tidak punya pengalaman tempur. Musuh berjumlah sangat banyak. Lebih baik kita cepat-cepat kabur. jika kita kabur sekarang, kedudukan kaisar tidak akan memiliki wibawa lagi. Siapkan kereta kuda. Aku akan mencari Raja Zhenshang. Memintanya mengirim pasukan untuk menumpas musuh. Zhen Er. Aku tidak mau kamu memohon padanya. Kaisar, aku memang hanya bidak catur. Anda cepat atau lambat akan memainkan langkah ini. Wang Ye, permaisuri meminta audiensi. Tidak mau menemui. Permaisuri. Silakan Anda kembali. Wang Ye tidak mau menemui. Dima. Mohon jenderal menyampaikan pesan, jika Wang Ye tidak mau menemui, aku akan terus berlutut dan tidak bangun. Permaisuri. Silakan pulang. Pangeran tidak mau bertemu. Mohon, jenderal. Serahkan ini kepada pangeran. Pangeran. Permaisuri berlutut semalaman. Utamakan rakyat dunia. Omong kosong dunia. Kalau dia bisa bertahan sampai malam, biarkan dia masuk. Pangeran, mohon kirim pasukan untuk menolong. Utamakan kepentingan besar. Sekarang kamu berbicara sebagai apa? Berbicara denganku? Sebagai permaisuri? Atau sebagai Zhen Er-ku dulu? Apapun identitasnya, itu tetap aku. Mohon pangeran utamakan rakyat. Inikah caramu memohon? Mohon pangeran kirim pasukan. Kamu tahu yang kuinginkan bukan ini. Zhen Er mohon pada pangeran. Kamu ingin aku mengirim pasukan? Bisa saja. Datang dan cium aku. Aku suruh kamu datang dan cium aku. Apakah yang mulia sudah puas? Bisa mengirim pasukan sekarang. Membosankan. Dengan ketulusan seperti ini, belum cukup untuk membuatku mengirim pasukan. Pergi, Yang mulia, pergi. Kakak Kaisar, pasukan pengawal Kaisar sudah tewas atau menyerah. Jalan. Kau sudah tidak punya jalan keluar. Kau sudah tidak punya jalan keluar. Serahkan tahta dan stempel kekaisaran,
itulah satu-satunya jalan bagimu. Asal kau bebaskan permaisuri, dan orang-orang tak bersalah lainnya, aku bisa setuju denganmu. Bebaskan dia, aku hanya bisa meninggalkan jasadnya yang utuh. Kalau tidak setuju, kau tahu caraku? Pangeran Chen, ada yang menyerbu masuk. Siapa? Xiao Chengyu, kau malah membantunya? Membunuh orang tak bersalah, mengabaikan nyawa manusia. Kau memang pantas mati. Kamu terluka. Jangan bersikap sok baik di depan saya. Terima kasih Wang Zensang atas pertolongan hari ini. Bagaimana kamu bisa yakin? Saya datang untuk menyelamatkanmu, dan bukan untuk membunuh kalian? Saya percaya Wang Ye mengutamakan kehidupan semua orang, benar? Saudari, kamu terlalu banyak berpikir. Saya hanya masih belum puas dengan apa yang terjadi. Tadi malam, Apa yang kamu katakan? Apa yang kamu lakukan tadi malam? apa yang kami lakukan tadi malam? Kamu harus tanya saudari saya. Kamu bilang? Saudari, Lepaskan saya. Kejujuran yang kamu mau. Saya bisa memberikannya. Kalian semua turun dulu. Baik. yang lain boleh pergi. Tapi kakak laki-laki saya yang mulia harus tinggal. Saya juga tidak mungkin pergi. Tentu saja kau tidak boleh pergi. Kau harus menyaksikan kakak ipar, akan memberikan kesungguhan seperti apa kepada saya. Lagi pula, kesungguhan biasa. Tidak akan membuat saya melepaskan perebutan kekuasaan. Saya mohon, lepaskan kami. Tidak merebut kekuasaan, tidak memperebutkan tahta. Jika ada orang lain yang menyerang, tolong jaga Dashang untuk kami. Saya mohon Yang Mulia mengabulkannya. Kau ternyata demi tahta sampah ini sampai rela berlutut. Lalu, pernahkah kau berpikir? Saya demi menjaga semua ini. Saya juga mempertaruhkan nyawa. Ayo. Jika kau mengalami musibah, saya juga tidak akan hidup begitu saja. Raja Zhenshang pemberani dan ahli bertempur, menguasai kekuatan militer. Tidak ada yang bisa menandingimu. Asalkan kau menjaga Dasang untuk kami, menunggu situasi stabil, saya bisa meminta Kaisar memberikanmu wilayah dan gelar raja. Memberikanmu kemewahan yang tak terhitung. Bagus. Kalau begitu, saya ingin melihat kesungguhan seperti apa yang akan kau berikan kepada saya. Kau tahu, yang saya inginkan bukan hanya ini. Obati luka saya. Dulu, setiap kali kau mengobati saya saat mengobati luka, setiap kali mengoleskannya, kau selalu meniupnya. Khawatir saya kesakitan. Ayu, jangan keterlaluan. Kau tahu, yang saya inginkan hanya kau. Hanya kau.
Kalau kamu mau nyawa saya bisa kasih. Tapi kalau yang lain, saya tidak bisa kasih. Lepaskan saya, Xiao Chengyu. Lepaskan saya. Baru sekarang saya rasakan. Rasa melawan aturan. Ternyata lumayan enak. Ternyata saya terlalu kolot. Sudah cukup, jangan lagi menghina dia. Dia bilang saya menghina kamu. Tapi 3 tahun lalu, jelas kamu yang pertama kali mengkhianati saya. Yang saya mau kamu juga tidak bisa kasih. Makanya sekarang saya ambil sendiri. Adik keempat. Berhenti. Xiao Chengyu. Kamu lepaskan. Xiao Chengyu. Xiao Chengyu, kamu brengsek. Saya sudah bukan perawan lagi. Kamu memaksa saya. Apa enaknya? Saya sekarang sudah paham. Kamu tidur dengan dia, apa masalahnya? Mungkin, kamu lebih bisa menyenangkan saya. Berhenti. Tak heran dia kakak saya begitu hebat. Kamu. Pengkhianat. Tak tahu diri. Pemberontak. Kamu pikir dengan dia kamu jadi permaisuri kamu berdua bisa menindas saya. Kamu akhirnya tetap wanita saya. Ironis kan? Tidak. Kalau hari ini saya digauli Xiao Chengyu dan hamil jelas tidak bisa. Walaupun dia benar-benar bisa menjaga negara. Transaksi saya dengan mendiang kaisar juga akan hancur. Nyawa keluarga Ye masih tidak aman. Kalau kamu mendapatkan saya, akan lepaskan kaisar. Rela menjaga dunia janji ini bisa dianggap. Kaisar, kenapa? Kenapa kamu sekarang seluruh tubuh dan mulut bicara dia? Lihat baik-baik, saya sekarang pria kamu. Saya. Kalau saya layani kamu baik-baik membuat kamu puas, kamu akan kasih saya yang saya mau. Kamu yang berjanji padaku. Kamu benar-benar sudah belajar keahlian ini. Demi kaisar dan dunia ini. Asalkan kamu senang. Aku bisa belajar apa saja. Yezen. Kamu merasa, aku tidak bisa hidup tanpa kamu? Bukankah begitu? Kamu terlalu banyak berpikir. Sekarang kamu di mata aku, hanya seorang yang mencari muka, wanita yang mendaki tangga sosial. Seperti daging yang sudah dihinggapi lalat, tak ada bedanya. Aku terhadap kamu. Sudah tidak ada rasa apa-apa lagi. Apa yang harus aku sedihkan? Bukankah ini yang aku inginkan? Asalkan dia tidak menyentuh aku hari ini. Situasi masih bisa stabil. Jika kamu masih ingin aku menjadi pejabat Xiao Jingyang yang baik, maka kamu jadi budak aku? Bagaimana? Budak? Saudari permaisuri jadi budak aku. Merawat aku sendiri. Kehidupan sehari-hari dan makan minum aku? Hanya dengan cara ini, bisa menghilangkan dendam di hati aku. Jangan, jangan. Baik, aku setuju. Zen Er. Zen Er, jangan. Zen Er.
Bukankah Wang Ye bilang sudah tidak tertarik padaku? Mengapa membawa aku ke sini? Nyonya. Apa yang ada di pikiranmu? Bukankah kamu bilang akan menepati janji? Orang yang melanggar janji. Di sini bicara soal menepati janji. Sungguh sangat lucu. Mulai sekarang pakaian-pakaian ini. Kamu harus cuci sendiri. Baik. Kamu harus bilang hamba. Patuh? Bilang? Hamba. Patuh. Wang Ye, mengapa repot-repot mengawasi di sini? Pakaian akan saya cuci bersih. Yang saya mau bukan hanya dicuci bersih. Tapi harus seperti sebelumnya dicuci dan dilicinkan. Dengan aroma sakura. Cheng Yu. Kalau baju kamu kotor darah lagi, kamu cuci sendiri. Jen Er marah, ya? Bukan marah. Aku khawatir. Setiap kali kamu pergi berperang, aku selalu deg-degan. Lalu lihat darah di seragam perangmu, aku langsung tahu kamu terluka lagi. Aku janji, pasti akan tiba harinya. Aku tak akan biarkan Zen Erku khawatir dan takut karena aku lagi. Kalau gitu, mulai sekarang aku akan cuci bajumu dengan kelopak sakura, biar bajumu selalu wangi sakura. Setiap kali kamu pergi bertempur, kamu bisa merasakan. Aku selalu menemanimu. Baik. Yang mulia, baju Anda sudah selesai aku cuci. Malam ini ada pekerjaan apa lagi yang perlu aku lakukan? Saat kamu menikah dengan Xiao Jingyang, pernahkah sesaat pun kamu menyesal? Aku tidak menyesal. Bahkan, kalau diberi kesempatan lagi untuk memilih, aku tetap akan melakukan hal yang sama. Pergi? Yang Mulia, Di dunia ini banyak sekali wanita cantik. mengapa Yang Mulia harus mati-matian menggantungkan diri pada permaisuri saja? Awasi mereka baik-baik. Kalau kaisar berani menyentuhnya, kebiri dia. Karena dia adalah budakku. Maka di tubuhnya tidak boleh ada bau laki-laki lain. Yang mulia, percayalah pada hamba. Pangeran Zensang, dia tidak melakukan apapun pada hamba yang melanggar batas atau tidak pantas. Hanya saja, dia, Xiao Chengyu, berani-beraninya meminta Paduka menjadi budaknya. Dia berani menghinamu seperti itu. Dia begitu menginginkan tahta kaisar ini dariku. Aku berikan saja padanya. Yang mulia, dia sudah berjanji untuk membantu Paduka menjaga kekuasaan ini. Tidak akan lagi mengincar tahta, hamba menderita sedikit tidak apa-apa. Tapi kau adalah permaisuri Dasang yang terhormat. Jika tahtaku ini harus ditukar dengan harga dirimu, lebih baik aku tidak usah memilikinya. Tapi saat ini kita butuh pasukannya untuk menstabilkan situasi. Bersabar untuk kepentingan yang lebih besar, akan menguntungkan semua pihak.
Ini adalah permainan almarhum kaisar. Zen Er. Aku berjanji padamu, aku pasti akan bangkit dan bersemangat lagi. Akan menjadikanmu permaisuri yang paling mulia. Bantu aku ke tempat tidur untuk beristirahat. Baik, Yang mulia, Paduka tidak boleh menginap di kamar permaisuri. Kurang ajar. Kau, seorang pengawal, berani berbicara seperti itu padaku. Ini adalah perintah pangeran. Dia sudah menjadi bawahan, mengapa masih memperlakukan aku dan permaisuri seperti ini? Ini adalah perintah pangeran. Biar dia ingat posisinya sendiri. Zen Er adalah istriku. Aku lihat dia berani melakukan hal-hal yang melampaui batas apalagi. Pengawal. Antarkan Yang Mulia ke alam baka. Xiao Chengyu, kau ingin memberontak? Aku hanya ingin memberitahu Yang Mulia. Mengantarmu ke alam baka bagiku semudah menginjak seekor semut. Kau. Pangeran, bukankah kau berjanji padaku tidak akan menyakiti Yang Mulia? Ingat posisimu sekarang. Sekarang kau adalah budakku. Bisa melakukan apa? Tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya aku yang berhak memutuskan. Tapi Zen Er juga adalah istriku. Kalau kau ingin duduk nyaman di posisimu sekarang, harus mengorbankan sesuatu, kan? Selama aku masih 1 hari di istana ini, kau tidak boleh menyentuhnya sedikitpun. Xiao Chengyu. Yang Mulia, jangan lanjutkan. Yang Mulia sudah sadar? Xiao Chengyu, kau tidak takut. Kelak akan mendapat balasan? Balasan? Hatiku sudah mati sejak lama. Bahkan jika harus turun ke neraka, apa yang harus kutakutkan? Jing Cheng, Yang Mulia akhir-akhir ini sibuk dengan urusan negara. Antarkan dia kembali ke ruang kerjanya. Pangeran Putri Keke, yang selalu mengganggu, sudah datang lagi menemui Anda. Perlu saya membantu mengusirnya? Tidak perlu. Dia datang tepat pada waktu yang baik. Panggil permaisuri untuk melayani. Ya. Yuk kamu akhirnya kembali. Siapa yang menyuruhmu duduk di sini? Pelit. Setelah kamu di perbatasan menyelamatkan hidupku, aku yakin akan mengikuti kamu seumur hidup. Aku tidak peduli. Bagaimanapun, kamu pergi kemana aku akan ikut kemana. Hari ini aku masih ada urusan penting yang harus ditangani. Pulang saja dulu. Aku susah payah baru bisa melihatmu. Rasanya kamu seperti lebih kurus lagi. Setiap hari pasti sangat sulit, ya? Pangeran, Putri. Datang. Ikut aku ke sana untuk duduk-duduk. Baiklah. Duduk di sini. Yuk. Ternyata kamu tidak membiarkan aku duduk di sana melainkan menyuruh aku duduk di sini. Pangeran, buah-buahan sudah dicuci. Yu, ini siapa? Seorang pelayan. Pelayan? Ya. Pelayan mana ada yang cantik seperti itu? Dia saja. Mana bisa menyamai kamu? Putri, Anda tenang saja. Aku hanya pelayannya. Benar. Kamu hanya seorang pelayan. Kalau begitu, harus melakukan tugasmu sendiri yang menjadi bagianmu, supaya tidak membuat orang lain salah paham. Datang melayani. Sujud. Tuangkan anggur. Suapi aku.
Aku tidak bilang suruh kamu suapi. Kak Yu, Bagus? Jadi penasaran dengan hubunganku dan Putri Keke. Hamba ini hanya melakukan tugas hamba dengan baik. Tak perlu banyak tanya. Benar-benar seorang pelayan yang tahu diri. Kak Yu, coba cicipi buah ini manis atau tidak? Boleh? Tapi, kamu harus suapi aku pakai mulut. Wah, pangeran memang paling jago. Manis? Yang disuapi si cantik, pasti manis dong. Kalau gitu, malam ini aku tidak pulang. Aku akan tinggal di sini untuk melayanimu. Jarang-jarang kamu punya mood seperti ini. Bagus sekali. Kamu gemetar apa? Ada keberatan? Hamba tidak berkeberatan. Kakak, jangan keras-keras. Geli, Oke, Kak Yu. kamu ngapain? Mengganggu kesenanganku? Keluar dan berlutut di luar. Baik. Kakak Cheng Yu kenapa tiba-tiba marah begitu? Kamu bisa teriak? Kakak Cheng Yu, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kakak Cheng Yu, kamu membuatku sakit. Teriak lebih keras lagi. Kakak Cheng Yu, Keke suka seperti ini? Kakak Cheng Yu, kamu benar-benar jahat. Zon R, apa yang kamu harapkan? Tentu saja, satu hati, satu orang, seumur hidup. Xiao Cheng Yu. Aku peringatkan kamu. Setelah kita menikah, kamu hanya boleh memiliki aku sebagai satu-satunya istri. Jangan sampai ada wanita lain. Kalau tidak, aku pasti tidak akan membiarkan kamu. Aku, Xiao Cheng Yu, bersumpah. Di hidup ini, selain kamu, aku tidak akan menyentuh wanita lain lagi. Jika melanggar sumpah ini, pasti akan gugur di medan perang. Jangan bicara sembarangan. Aku percaya kamu saja. Ini adalah kantong aroma yang aku khusus pesan untuk kamu. Isinya aroma bunga sakura. Aku harap ini bisa menemani kita, melihat kita akhirnya menjadi pasangan. Berharap mendapatkan satu hati, Tidak terpisah hingga rambut putih. Kamu benar. Aku yang pertama melanggar janji kepada kamu. Lalu apa hak aku untuk meminta kamu menepati janji? Kakak Cheng Yu, cukup. Saat ini aku tidak ada mood untuk ini. Bangun, jangan pura-pura di depanku. Bangun. Yezen. Yezen. Jing Cheng, panggil tabib istana. Nona, apakah keinginan Nona malam ini sudah tercapai? tidak hanya tidak tercapai, malah dimanfaatkan orang. Nona, sebenarnya apa yang terjadi?
Aku ingin kamu membantuku menyelidiki dalam waktu tercepat. Wanita yang ada dalam pelukannya itu sebenarnya siapa? Baik, hamba segera pergi. Aku sama sekali tidak akan membiarkan siapapun merebut Kak Cheng Yu dariku. Bagaimana keadaannya? Permaisuri sering sakit karena terlalu banyak pikiran. Darah dan energi vitalnya naik ke jantung. Hamba sudah memberinya obat. Minum saja, nanti perlahan-lahan akan membaik. Terima kasih, tabib. Hamba mohon diri. Sakit karena terlalu banyak pikiran. Jelas-jelas ini karena terlalu lama bersama kakakku yang sakit-sakitan itu, badannya jadi lemah seperti ini. Jan R. Jangan berpikir dengan berpura-pura lemah seperti ini. Aku akan merasa kasihan padamu. Budak di sisi Raja Muda adalah permaisuri. Apa dia? Dia adalah permaisuri. Benar sekali. Ternyata dia adalah kakak Yu, orang yang sangat dicintai tahun itu. Selama dia belum mati, aku tidak akan bisa mendapatkan kakak Yu. Tapi putri, jika Raja Muda benar-benar jatuh hati padanya, Anda bertindak terhadapnya, mungkin akan semakin membuat Raja Muda marah. Siapa bilang aku akan bertindak sendiri? Putri itu, Ibu kandung kakak Yu, Tai Fei saat ini. Tidur apa tidur, cepat bangun Tai Fei, sudah lama menunggu Anda. Kalian mau apa? Lepaskan aku, lepaskan. Lepaskan tangan. Sujud. Ye Zeng, kamu sangat berani. Sebagai permaisuri masih terlibat dengan Yu anakku. Tai Fei, aku sudah menjadi permaisuri, dan tidak ada lagi hubungan emosional dengan Raja Muda. Harap Tai Fei memeriksa dengan jelas. Sudah tinggal di kediaman Raja Muda, masih berani keras kepala, buka pakaian perempuan jalang ini. Aku ingin melihat dia seperti apa. Lepaskan aku, lepaskan. Hentikan. Aku adalah permaisuri. Ini adalah kediaman pangeran. Aku yang berkuasa di sini. Permaisuri pun bagaimana? Bukannya dia mengandalkan anakku, Yu, yang menjaga negara untuk kalian. Berdasarkan apa kau berani mengancamku? Sekarang dia cuma seorang budak rendahan. Lakukan. Tunggu. Lihat Tai Fei. Ini adalah cincin pertunangan dia dengan pangeran. Selalu diselipkan di pinggang. Masih bilang tidak tertarik pada anakku? Bajingan. Ini kantong wangiku. Kembalikan. Seorang budak rendahan, berani bersikap lancang seperti ini. Mau kantong wangi ini ya? Minum ini. Apa ini? Ini adalah bunga pacar. Setelah meminumnya, kau tak akan pernah bisa hamil seumur hidup. Wanita perusak seperti kamu, aku pasti tidak akan membiarkanmu mengandung anak Ayu. Tidak. Aku tidak bisa mandul. Aku tidak mau minum. Aku tidak minum. Buka mulutnya. Aku tidak minum. Nenek Zhao, karena dia tidak menurut, tusuk dia dengan jarum berkali-kali. Baik. Kalian mau apa? Jangan. 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 Kalian sedang apa?
Minggir. Wanita ini, hanya aku yang boleh mengganggunya. Ayo pergi. Ibu Suri. Tampaknya pangeran masih sayang padanya. Biarkan dia sendiri yang menyadari kualitas wanita ini. Niang, Anda sudah bangun. Tun Tao, kenapa kamu di sini? Tadi malam, pangeran sengaja membawaku keluar dari istana untuk merawatmu. Oh ya, Niang, barusan ada yang datang menyuruh hamba menyerahkan surat ini kepada Anda. Surat dari siapa? Dikirim oleh seorang budak penunggang kuda. Hamba tanya siapa tuannya, dia tidak mau bilang. Isi suratnya mengatakan, tapi juga menginginkan tahta. Lalu memutuskan untuk diam-diam membunuh kaisar. Apakah kabar ini benar? Dia orangnya selalu menepati janji. Aku tidak percaya dia akan melakukan hal seperti ini. Dia sudah bangun? Belum. Jing Cheng. Apa kamu juga merasa aku terlalu kejam? Pangeran, Anda sudah terlalu banyak berkorban untuk tahta Xiao Jingyang. Sekarang masalah dalam dan luar negeri bertumpuk, semua ditanggung oleh Anda. Tapi tak seorang pun menghargai kebaikan Anda. Apakah tahtanya bisa bertahan? Bukan tergantung padaku, tapi pada Xiao Jingyang sendiri. Maksud Pangeran, Dari kecil dia lemah dan manja. Tidak bisa menjaga negara ini, apalagi menjaganya. Maka tahtanya juga tidak perlu didudukinya lagi. Yang mulia, tunggu saya. Dia ingin membunuh kaisar. Saya harus memberitahu kaisar. Bawa dia pergi dari istana ini. Yang mulia. Sekarang, di luar istana, semua dijaga oleh pasukan Zhenshang. Bahkan jika yang mulia memberitahu kaisar, kita tetap tidak bisa keluar. Benar. Istana sudah menjadi sangkar burung. Buat apa aku mengepakkan sayap sekuat tenaga? Tidak ada gunanya. Bagaimana jika saya bisa membantu kalian melarikan diri dari istana? Haruskah aku memanggilmu permaisuri? Atau pelayan kakak Yu? Itu hanya gelar saja. Tuan Putri, silakan saja. Karaktermu memang lembut. Pantas saja kakak Yu menyukaimu. Tuan Putri bilang tadi, bisa membawa saya pergi dari sini. Saya kenal baik dengan pasukan Zhenshang. Jika kamu dan kaisar naik kereta kuda saya untuk melarikan diri, mereka pasti tidak akan menghalangi. Setelah keluar dari gerbang kota, saya juga bisa mengirim orang untuk menjemput kalian. Tuan Putri, bukankah seharusnya aku dianggap sebagai duri dalam daging? Mengapa mau membantu saya? Justru karena aku membencimu, maka aku ingin menjauhkanmu darinya. Aku bisa membantu kalian pergi. Tapi kamu harus berjanji padaku, tidak akan bertemu kakak Yu lagi seumur hidup. Baik. Aku berjanji. Perkataan saja tidak cukup, kita harus buat perjanjian tertulis. Baik. Pangeran, minuman ini terlalu banyak Anda minum akhir-akhir ini. Kakak Yu, ada masalah. Pelayanmu itu dia sudah melarikan diri. Apa katamu? Pelayan yang melayani hari itu. Dia baru saja membawa kaisar masuk ke kereta kuda saya. Dia bahkan mengancam saya dengan pisau di leher. Memaksa saya membawa mereka keluar dari istana. Saya tidak punya cara lain, saya hanya bisa membawa mereka pergi. Oh ya, dia juga meninggalkan surat untukmu.
Ye Zhen. Kamu ingin tidak bertemu lagi dengan saya. Saya tidak akan memberikanmu kesempatan ini. Jing Chengya, saya di sini. Kumpulkan Zhen Shangjun blokir seluruh kota. Tangkap Ye Zhen dan Kaisar hidup-hidup. Ini adalah putri hotel yang putri atur untukmu. Hari ini beristirahat di sini. Besok melanjutkan perjalanan. Baru keluar dari ibu kota sebentar. Maaf merepotkan Anda, tolong bawa kami lebih jauh lagi. Kamu tidak perlu beristirahat, kuda saya masih perlu istirahat. Tenang saja, putri sudah mengatur semuanya. Tidak akan ada masalah. Ayo pergi. Gia? Zhen meskipun Xiao Cheng Yu besok pagi akan mengambil nyawa saya juga tidak mau menjadi pelarian. Jika Gunung Hijau masih ada, tidak takut tidak ada kayu bakar. Kita pertama-tama ke tempat yang aman, tunggu situasi stabil, kita kembali ke istana. Baiklah. Ikuti kata-katamu. Yang mulia, belakangan terlalu banyak khawatir. Istirahatlah dulu dengan baik, besok kita lanjutkan perjalanan. Tak kusangka aku bisa sampai seperti ini. Kusir putri bilang, mereka ada di sini. Bagus. Di istana takut mesra, jadi di luar istana buka kamar, ya? Yang mulia, sembunyilah dulu. Lalu bagaimana denganmu, Zhen? Tenang saja, Xiao Cheng Yu takkan berbuat apa-apa padaku kok. Hamba memberi salam kepada pangeran. Pangeran, di kamar ini hanya hamba seorang. Minggir. Hamba sudah bilang, di sini hanya hamba seorang. Pangeran sedang mencari apa? Ye Zhen, yang berbisnis denganku adalah kamu, dan sekarang kamu berani kabur dariku? Sudah bosan hidup, ya? Hamba sudah lama tinggal di istana. Hanya ingin pulang ke keluarga Ye sebentar. Kau pikir aku mudah ditipu? Katakan, jika kamu tiba-tiba mati, akankah aku membebaskan keluarga Ye di penjara bawah tanah? Jika kamu menyangkutkan keluargaku, lebih baik bunuh aku dengan sekali tebas. Kaisar sebelumnya bisa mengancammu dengan kepala keluarga Ye. Untuk mengancammu, begitu juga aku. Pikirkan baik-baik. Jing Cheng. Bawa Kaisar kembali ke istana. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Masih ingat tempat ini? Di bawah pohon sakura. Mengobati luka dan menikmati anggur. Kalau begitu, kamu masih ingat janji yang kita berikan di tempat ini bersama, tak akan pernah meninggalkan satu sama lain. Semua yang sudah berlalu, biarkan berlalu. Sekarang, kita masing-masing memiliki tanggung jawab, yang sudah jauh melampaui janji yang kita buat saat muda. Semua yang kita alami bersama ini. Di mata kamu begitu tidak berarti? Xiao Cheng Yu. Tolong, lepaskan aku. Dunia ini luas. Kamu seorang pangeran yang mulia, masih kurang seorang wanita. Kamu tahu tidak? Kadang-kadang aku sungguh ada saat-saat ketika aku merasa lemah. Merasa kamu menjadi permaisuri karena terpaksa. Tapi sekarang, bagaimana mungkin? Sungguh tidak ada wanita yang lebih kejam daripada kamu. Xiao Cheng Yu, sudah cukup. Yang melanggar janji jelas-jelas kamu, bahkan ingin membunuhnya duluan. Aku ingin membunuhnya. Di depan lain, di belakang lain. Kamu sendiri yang ingin jadi kaisar, masih harus mengarang alasan-alasan muluk itu. Kenapa sekarang kamu bisa berubah menjadi sosok yang menyeramkan seperti ini?
Kau adalah milikku. Entah aku berlaku lain di depan atau di belakang, kau selamanya hanya bisa jadi milikku. Bagus. Kalau kamu begitu membenciku, maka aku justru akan memberontak, melakukan pemberontakan ini, menjadi penjahat di seluruh dunia. Xiao Chengyu, aku mohon, lepaskan aku, boleh tidak? Jangan perlakukan aku seperti ini. Aku benar-benar sudah tidak sanggup lagi. Apakah kau masih mencintaiku? Katakan. Cukup. Karena hari ini kamu begitu membutuhkannya, maka aku akan biarkan dia sendiri yang memilih. Aku ingin lihat, apakah dia akan memilih dunia ini, atau memilih kamu. Apa maksudmu? Bukannya tadi kamu bilang, wanita di dunia ini banyak sekali? Tapi kamu harus paham satu hal. Di dunia ini, orang yang bisa membantunya mempertahankan posisi itu, hanya aku. Kakak. Maklumat pemecatan permaisuri. Kau bisa tulis, kan? Kau ingin aku mencopot Zhen Er dari posisi permaisuri? Tidak mungkin. Tulis atau tidak? Tidak. Tidak menulis juga boleh. Apa yang kau berikan pada Kaisar? Barang bagus. Yang bisa membuatnya setiap hari dan malam merasakan sakit yang menggerogoti tulang. Tenang saja, dia tidak akan mati. Tapi sebelum dia memecat permaisuri, setiap harinya akan terasa lebih buruk dari mati. Bukankah kau ingin duduk dengan mantap di tahta naga ini? Aku bisa membantumu. Pecat dia. Aku suruh kau memecatnya. Sungguh melanggar hukum langit. Durhaka besar. Bagus. Saat kau, setiap malam, menderita sakit yang menggerogoti tulang. Aku ingin lihat, kakak Kaisar, masih berani berkata seperti itu padaku atau tidak. Bukankah kau tidak mau meninggalkannya? Kalau begitu bagus. Aku akan membuatnya meninggalkanmu. Hasilnya sama saja. Dokter, bisa sembuh atau tidak? Lapor kepada Yang Mulia Permaisuri. Yang Mulia terkena racun serangga dari perbatasan utara. Harus pakai penawarnya yang khusus. Hamba hanya bisa membantu Yang Mulia meredakan rasa sakit sementara. Zhen Er. Jangan khawatir. Aku masih kuat. Kau boleh pergi dulu. Baik. Yang Mulia, bagaimana kalau? Lebih baik kau ceraikan aku saja. Tidak. Zhang Er, sehari kau adalah istriku. Seumur hidup kau adalah istriku. Aku pasti tidak akan pernah melepaskanmu. Tapi kalau begini, tubuhmu tidak akan kuat. Meski kita menuruti keinginannya, Dia juga tidak akan melepaskan aku. Kau tahu, kedua kakiku ini juga berkat jasanya. apa ada kesalahpahaman? Sejak kecil, aku memperlakukan Ayu seperti adik kandung sendiri. Kalau dia berbuat salah, aku yang menutupinya. Kalau dia berkelahi, aku yang mengobati lukanya. Awalnya aku kira, hanya karena dia masih muda, jadi sifatnya agak keras. Tapi baru kemudian aku tahu, dia hanya memanfaatkanku.
menganggapku sebagai tumpuan hidupnya di istana. Tapi pangeran tidak seperti orang yang tidak tahu balas budi. Dia bilang aku anak emas, sementara dia tidak punya apa-apa. Jadi dia harus merebut semua yang kusayangi. Sedikit demi sedikit. Saat dia tahu aku menyukaimu, dia pun mendekatimu. Merebutmu. Tapi aku yang lebih dulu mencintaimu. Bagaimana bisa begini? Apakah perasaannya padaku juga palsu? Aku bisa mati, tapi aku takkan pernah memenuhi keinginannya. Pangeran, Kaisar kemarin malam kambuh racun cacingnya. Kesakitan yang tak tertahankan. Tapi dia tetap tidak mau menulis maklumat pemecatan permaisuri. Mertu, permaisuri menjaganya sepanjang malam. Kapan aku bertanya padamu tentang mereka? Ini salah hamba, terlalu banyak bicara. Masih juga tidak datang mencariku, ya? Aku lihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Tabib, malam sudah lewat. Kenapa rasa sakit Kaisar belum juga mereda? Racunnya sekarang sudah meresap ke dalam organ-organ dalam kaisar. Hamba meracik ramuan penstabil, bisa sedikit menghambat penyebaran racun. Kaisar. Kaisar. Aku tidak akan minum. Aku masih bisa bertahan. Kaisar, Anda berdarah. Permaisuri, Anda juga bisa keracunan. Kalau begini, Jane Eyre. Inilah yang aku inginkan, Chun Tao. Pergi beritahu Pangeran Zhenshang, permaisuri juga sudah terkena racun. Keluar. Jangan kira pangeran tidak tahu, kau minum racun hanya untuk memaksa pangeran mengeluarkan penawarnya untuk menyelamatkannya. Pangeran, apakah pangeran akan meninggalkanku? Kau sampai segitunya untuknya. Pangeran, aku sangat tidak enak badan. Kumohon, berikan aku penawarnya. Cukup. Wanita yang tak punya hati dan tak setia, wanita yang kejam dan tak berperasaan, mati saja tak ada yang kasihan. Niang-niang. Jing Cheng. Ambil penawarnya. Aku nggak mau minum. Jangan main-main denganku. Hanya kamu yang punya penawarnya. Jaga baik-baik dia. Bawa Kaisar pergi. Gimana? Kakak Yu sudah bunuh wanita itu belum? Gak cuma gak dibunuh, dia kayaknya keracunan. Pangeran malah merawatnya sendiri. Sialan. Apa sih yang wanita itu kasih ke pangeran sampai-sampai dia terhipnotis begitu? Aku nggak percaya. Dia keracunan? Kenapa? Katanya dia sendiri yang meracuni dirinya. Aku tahu apa yang dia rencanakan. Junzu tahu, Wanita paling paham wanita. Di sapu tangan ini ada penawar racun. Kamu cari kesempatan untuk keluar, larutkan dengan air dan berikan pada Kaisar. baik, hamba patuh. Berdiri, bawa apa itu? Permaisuri sedang tidak enak badan. Ini bajunya yang diganti. Hamba mau bawa untuk dicuci. Ini juga mau kamu urus. Pergi.
Junsu benar-benar cerdik. Ini penawar yang dilarutkan dari sapu tangan. Kakak Yu begitu baik, dia malah suka sama kaisar yang udah jadi sampah itu. Sudah datang, berikan dia penawarnya untuk diminum. Zen Er. Kaisar, aku yang menyelamatkanmu. Zenger mana? Dia tuh, sejak kamu keracunan, dia tidak peduli sama sekali. Bisa jadi dia mengharapkan kamu celaka, agar bisa bersama dengan orang yang disukainya. Diam, jangan tidak hormat pada permaisuri. Zen Er bukan orang seperti itu. Setelah menjadi permaisurimu, masih berhubungan dengan kakak Yu. Ah, sudahlah. Kakak Yu, aku kasih kabar baik, racun kaisar sudah sembuh. Dari mana kamu dapat kabarnya? Aku baru saja bertemu dengannya. Dia bilang langsung padaku. Katanya, Chun Tao yang di sisi permaisuri, yang memberikan penawarnya. Chun Tao memang hebat ya. Dengan api yang kupunculkan ini, selanjutnya ada tontonan seru nih. Saat ini, aku telah mengurung istana ini seperti drum besi yang kokoh, tetapi kamu tetap mengirimkan obat penawar keluar. Saudari memang sangat ahli. Oh? Sepertinya racun sang raja sudah teratasi. Yezen. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani menyentuhmu? Tentu saja tidak. Sekarang kamu adalah pisau, dan aku adalah ikan. Pangeran ingin melakukan apapun terhadapku. Aku bisa menerima semua. Aku beritahu kamu, jika kamu terus mengorbankan diri untuknya, aku benar-benar akan membunuhnya. Aku dan sang raja, dan juga kehidupan seluruh rakyat. Semuanya berada di tangan pangeran. Mengambil dan meminta apapun dari kamu. Juga dapat dimaklumi. Kalau saudari begitu bersemangat, maka aku tidak akan menolak. Aku juga sudah sadar. Aku hanya seorang wanita lemah. Apa perlu menyusahkan diri sendiri? Pangeran ingin aku. Aku akan memberikan untuk memenuhi keinginan egoismu. Saudari tiba-tiba menjadi begitu bersemangat. Agar aku membenci kamu, bukan? Tetapi jika kamu terlalu sering menggunakan trik ini, aku malah semakin penasaran dengan sikap aktif saudari. Aktif dalam apa? Aktif di atas ranjang jika saudari bisa aktif seperti ini selamanya meskipun kamu hanya berpura-pura. Aku juga akan menerima. Cheng Yu, saya salah. Kamu bukan sudah janji padaku. Dulu aku terlalu baik padamu, mulai sekarang, persetan dengan raja, persetan dengan dunia, kamu hanya bisa menjadi orang saya. Kamu bilang nanti kita akan membuat keributan besar. Kalau kakak raja mendengar, apa yang akan dia pikirkan? Tusuk. Semakin keras kamu menusuk nanti aku akan lebih bersemangat di atas tempat tidur. Bagaimana? Tidak mau melepaskan. Kalau begitu, aku tunggu sebentar, aku harus berusaha sedikit. Kamu bilang nanti kakak raja mendengar ini, dia akan membenci aku. Atau iri. Ternyata apa yang Koko bilang benar. Xiao Chengyu, Yezen. Setelah aku berkuasa, aku pasti akan membuat kamu mati.
Cheng Yu, kamu membuat saya sakit. Zen, Cheng Yu. kamu mau saya? Kamu sekarang akhirnya benar-benar milik saya, meskipun aku sangat membenci kamu. Di hati tetap tidak bisa melepaskan. Ye Zen, apa yang harus aku lakukan dengan kamu? Menurutmu, apakah semua perempuan pasti ingin punya anak sendiri? Anak-anak itu nakal, suka nangis dan rewel. Pasti ada yang tidak suka, kan? Kalau yang mulia sendiri, Hamba tentu saja tidak ingin. Kamu suka? aku juga tidak suka. Kalau perempuan yang kamu sukai hamil dengan anakmu, bagaimana? Ya tentu saja digugurkan dengan ramuan. Semakin cepat semakin baik. Kurasa, karena kamu bertempur bertahun-tahun, baru terbentuklah sifat yang tak berperasaan seperti ini. Pergilah. Kalau dia, pasti tidak akan berkata begitu. Ahyu, katakan, kalau nanti kita punya anak, akan kita beri nama apa? Memikirkan hal ini sekarang. Terlalu dini, bukan? Mana ada terlalu dini. Aku sudah lama yakin kamulah suamiku di masa depan. Atau jangan-jangan, kamu tidak ingin punya anak kita sendiri? Zener. Masa sih aku tidak ingin punya anak kita sendiri? Lagi pula, aku sudah lama yakin kamulah istriku di masa depan. Benarkah? Tentu saja benar. Hatiku tertuju padamu. Apapun yang kamu inginkan, pasti akan kukabulkan. Lalu, kamu tidak punya keinginan sendiri? Keinginanmu adalah keinginanku. Aku ingin sekarang juga. Sekarang belum waktunya. Tapi, bisa minta setengah dulu. Setengah? Ibu Suri, Ye Zhen, si jalang itu, masih menggoda kakak Yu naik ke ranjangnya. Kamu harus bertindak. Sudah pernah memperingatkannya sekali. Tak disangka, dia masih tak tahu diri. Kalau dia sebagai permaisuri melahirkan anak kakak Yu, bukankah itu mengacaukan garis keturunan kerajaan? Zhao Momo. Ya. Rebus semangkuk obat. Pencegah kehamilan yang pekat. Berikan pada si jalang ini. Siap. Aku tak boleh membiarkan anak yang tak jelas asal-usulnya lahir. Merusak nama baik Ayu. Wang Ye. Zhao Momo sedang menjalankan perintah Ibu Suri merebus obat pencegah kehamilan untuk permaisuri. Ini bukan sekadar obat, pencegah kehamilan biasa, ada kandungan kesturi di dalamnya, yang bisa bikin wanita mandul selamanya. Kalau begitu, bawahan akan ambil obat yang dibeli Zhao Momo lalu hancurkan semuanya. Jangan. Ambil saja resep ini. Ganti semua bahannya dengan tonik. Aku ingin lihat sampai kapan drama mereka ini bisa berlanjut. Kakak Yu permaisuri dalam bahaya, cepat selamatkan dia. Ada apa? Ibu Suri tahu hubunganmu dengannya lalu menyuruh orang kirim obat pencegah kehamilan. Setelah Zhao Momo kasih ramuan itu padanya, awalnya aku mau nasihati dia, tapi dia langsung minum tanpa bicara. Menurutmu, permaisuri itu terpaksa? Atau rela hati? Aku tidak tahu. Pergilah. Oh. Zen Er. Datanglah. Tai Fei menyuruh orang mengirimkan ini.
Bagaimanapun, sekarang aku, Akti, tidak bisa melahirkan anaknya. Kamu tahu ini ramuan anti kehamilan, kan? Tahu, Bukankah kamu sebelumnya pernah bilang, ingin memiliki anak dengan aku? Kenapa sekarang kamu mengingkarinya? aku memang pernah bilang itu. Tapi itu bukan berarti masih jadi pikiran aku sekarang. Kamu tidak ingin anak? Atau tidak ingin memiliki anak dengan aku? Ternyata aku terlalu berharap. Ayu, tubuhku sekarang bukan milikku. Jika aku melahirkan anakmu, aku tidak akan punya muka untuk hidup di dunia ini. Sayangnya kamu akan kecewa. Yang kamu minum tadi, bukan ramuan anti kehamilan? Apa maksudmu? Jika Tuhan memberi kita kesempatan untuk memiliki seorang anak, aku pasti tidak akan mengizinkan kamu menghilangkannya sendiri. Kamu mau apa? Hormat pada Yang Mulia. Nenek Zhao berkomplot untuk membunuh permaisuri. Bunuh. Jangan. Apa maksudmu ini? Ibu, hal-hal yang ibu lakukan padanya sebelumnya, bisa saja tidak kupermasalahkan, tapi dia adalah wanita milikku. Aku tak akan izinkan siapapun menyakitinya. Kak Yu, sebenarnya apa yang terjadi? Kau masih mau berpura-pura di hadapanku? Xiao Cheng Yu. Padahal, akulah yang benar-benar tulus padamu. Kenapa kau lebih memilih mencintai wanita itu yang berulang kali mengkhianatimu daripada menyukaiku? Dulu, permaisuri melarikan diri bersama kaisar? Memberikan penawar pada kaisar? Mana yang bukan ulahmu? Kau kira kelicikan kecilmu ini bisa mengelabui mataku? Kenapa? Kalau begitu, kenapa kau berpura-pura sedang marah? Dari awal sampai akhir, yang buatku marah bukanlah dia tidak mempercayaiku, melainkan dia jelas masih mencintaiku, tapi tetap saja bersikap keras kepala. Justru kau berkali-kali menyakitinya. Sungguh pantas mati. Yang Mulia, aku salah. Alasan aku melakukan ini karena permaisuri dan Yang Mulia berasal dari jalan yang berbeda, melanggar moral, kalian tak mungkin bersama. Yang Mulia, maafkan aku. Yang Mulia, Urusanku dengannya. Perlu kau ikut campur? Kalau kamu masih ingin hidup, jauhilah aku mulai sekarang. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Zen R. Ada apa, Zen R? Selama aku tidak ada dia tidak menyusahkanmu, kan? Yang Mulia. Saya. Apa yang terjadi, Zen R? Yang Mulia. Saya sudah tidak bersih lagi. Saya sudah melakukan semua yang harus dilakukan tanpa rasa bersalah tetapi saya telah mempermalukan keluarga kerajaan. Saya meminta untuk dicopot sebagai permaisuri. Zhang R. Bagaimana aku bisa tega mencopotmu? Dan kamu telah mengalami semua kesulitan ini. Bukankah semua itu untuk aku? Yang Mulia tidak keberatan? Bagaimana mungkin? Aku menyukaimu, bukan karena tubuhmu. Dan aku merasa, ini justru adalah hal yang baik. Hal yang baik? Benar. Adik keempat akan menginginkanmu.
Itu menunjukkan dia masih memiliki perasaan padamu. Kini kamu adalah orang yang tidur di sampingnya. Ini justru memberi kita kesempatan untuk membunuhnya. Raja, kamu ingin membunuhnya. Adik keempat sudah beberapa kali menghina kita. Aku tidak bisa lagi membiarkan dia hidup. Kamu hanya perlu membuat dia minum obat ini. Kita lalu tidak ada lagi kekhawatiran. Tetapi, meskipun Pangeran Zhenshang sombong dan tidak patuh, tetapi akhirnya tidak melakukan tindakan memberontak. Selain itu negara Dashang masih perlu dia untuk melindungi. Negara Dashang kurang satu orang dia. Juga tidak akan berpengaruh besar. Menghadapi musuh dari luar, aku punya cara sendiri. 1. Kamu hanya perlu membantu aku membunuhnya. Aku, Zen, kamu masih ingat saat kamu masuk istana sebagai permaisuri? Bagaimana kamu berjanji kepada ayah raja? menjadi permaisuri raja. Melahirkan putra mahkota. Kita sudah menjadi suami istri. Negara aku adalah negara kamu. Kehormatan dan aib aku juga milik kamu. Kali ini membunuh adik keempat. Aku tidak ada pilihan. Kamu juga tidak ada pilihan. Kakak baru datang sudah mau pergi? Tidak mau tinggal sebentar? Aku cuma mau lihat-lihat saja. Aku pulang dulu. Sepertinya usahaku masih kurang. Ini mau apa? Aku sudah membantu kakak membangun kekuasaan, juga melayani kakak. Kakak membantuku membersihkan badan? Tidak berlebihan kan? Kakak masih ingat dulu pernah menghitung lukaku? Ini luka yang ke-19. Luka baru. Kakak membenciku? Tidak. Benar tidak membenci? Atau sudah putus asa? Luka baru ini? Sakit? Sudah kukatakan. Aku bisa bertahan hidup karena memikirkanmu. Jawab aku. Hatiku sama seperti tubuhmu juga penuh luka. Mengatakan tidak membenci kamu. Juga bohong. Kalau begitu, kamu mencintai aku? Kamu tahu saat aku di medan perang bertarung? Selalu memikirkan apa? Bagaimana menang? Tidak, aku selalu memikirkan. Kalau aku bisa membunuh satu orang lagi, kemungkinan aku pulang dan melihat kamu akan lebih besar. Aku lebih baik mengobati luka kamu.
Kamu sekarang terhadap aku. Sebenarnya rasa kasihan. Atau cinta? Aku paham. Yang Mulia. Kalau begitu, aku pulang duluan. Yezen? Kamu tahu? Selain tubuhku yang sakit, hatiku juga sakit. Meski aku disiksa dengan ribuan tusukan itu tidak sebanding dengan rasa sakit di hati seperseribu rasa sakit itu. Maaf. Bagaimana berhasil? Yang Mulia, tenangkan diri. Sungguh, aku tidak bisa melakukannya. Kenapa? Wang Zensang tidak pantas dihukum mati. Xiao Chengyu mempertahankan kekuatan militer untuk kepentingannya sendiri. Tidak tahu berterima kasih. Mengambil dengan paksa. Dari semua itu, mana yang tidak pantas dihukum mati? Aku adalah putra langit, dan dia, Xiao Chengyu, adalah bawahan. Jika penguasa ingin bawahan mati, bawahan harus mati. Yang Mulia. Bangun. Jane Eyre. Aku akan memberi kamu satu kesempatan lagi. Bunuh dia. Kita bisa bersama selamanya. Nikmati pemandangan indah ini sepuasnya. Yang Mulia. Xiao Chengyu, kenapa kamu selalu menyusahkan aku? Mengambil semua sorotan aku? Mengambil kesucian istri aku? Kini hati dia sudah tergoda oleh kamu? Aku pasti tidak akan membiarkan kamu. Yang Mulia, tenangkan diri. Kamu jelas tidak bisa melepaskan dia. Apa gunanya aku menikahi kamu? Aku juga ingin melepaskan. Tapi, Aku sudah cukup menahan diri. Sebagai permaisuri kamu tidak puas dengan posisi tidak menjaga moral, wanita tidak tahu malu. Kamu telah mengecewakan aku. Untung aku tidak menaruh semua taruhan. Hanya pada kamu. Keluar. Permaisuri tidak bermoral dari hari ini diturunkan menjadi selir. Putri keke lemah lembut dan hormat cantik luar, dan pintar dalam ditetapkan sebagai permaisuri utama. aku membawa kaisar melarikan diri dari istana. Saat kami ditangkap oleh pangeran itu. Itu rencanamu, kan? Sekarang aku sudah menjadi permaisuri. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kaisar, kau dengar semua itu, kan? Dia pernah menjebak kita berdua. Kau tidak boleh percaya padanya. Ayah keke adalah Jenderal Besar Barat Daya. Memiliki 300.000 pasukan, dia satu-satunya orang di istana saat ini yang bisa menyaingi Xiao Chengyu dan saling berhadapan. Tapi, pasukan itu seharusnya digunakan untuk menjaga perbatasan Barat Daya dan menghadapi musuh dari luar. Bagaimana bisa digunakan untuk merebut kekuasaan? Aku tahu batasannya. Karena kau tidak mau membunuhnya untukku. Aku terpaksa melakukannya sendiri. Kau hanya perlu melakukan satu hal terakhir untukku. Apa itu? Bukannya kau sangat mencintai ilmu pengobatan, dan tidak pernah tertarik dengan hal-hal seperti bertarung ini? Kekuatan bisa digunakan untuk melindungi diri sendiri, dan juga untuk menjaga kesehatan. Apa kau benar-benar ingin belajar memanah? Atau ingin membunuhku? Bercanda. Kalau kau sungguh-sungguh ingin belajar, aku akan mengajarimu. Ayo. Saat menarik busur, tali busurnya paling kencang. Hati-hati saat melepaskannya. Coba lagi. Aku tidak apa-apa. Kenapa ceroboh sekali? Kalau masih ada kesempatan berikutnya, hati-hati kuhukum kau. Saat itu membuatku merasa seperti kita kembali ke masa lalu. Kamu tahu?
Bagaimana caranya agar kita bisa benar-benar kembali ke masa lalu? Bagaimana? Ah yuk, besok ajak aku melihat pohon sakura. Sakura sedang bermekaran indah saat ini. Baiklah, Yang mulia mereka semua adalah prajurit terbaik. Saya juga sudah siapkan pakaian yang sama dengan Yezen. Dan mencari orang untuk menggantikan dia. Kalau dia tidak mau bekerja sama dengan saya. Asalkan dia bisa menarik orang ke sana. Xiao Chengyu pasti mati. Bagus. Kali ini, saya pasti akan membuatnya tidak bisa kembali. bunga sakura tahun ini seperti lebih indah dari tahun-tahun sebelumnya. Ah yuk. Kamu pernah janji di bawah pohon ini perang itu akan menjadi perang terakhir kamu. Dan aku juga pernah janji padamu. Akan membuatkan obat luka terbaik di dunia ini. Tapi janji-janji yang kita buat sebelumnya tidak semuanya terlaksanakan? Tapi soal ini, aku sudah berusaha keras. Tapi kamu pergi selama 3 tahun penuh. Suasana seperti ini, sepertinya kurang arak. Jadi kurang nikmat. Aku akan mencari arak. Kamu tunggu di sini. Pergilah. Ayah. Cari cara untuk mengeluarkannya dari istana. Untuk hal ini, aku percaya padamu. Adik keempat. Hari ini, di bawah pohon sakura ini, akan menjadi tempat peristirahatan terakhirmu. Kakak benar-benar menyembunyikan kemampuanmu ya. Sudah menunggu hamba di sini. Tidak menyangka, kan? Bagaimanapun, Yezen tetap orang hamba. Cukup hamba perintahkan, dia akan diam saja. Dan membawamu masuk ke dalam perangkap hamba. Kau pikir hamba masih percaya? Faktanya memang begitu. Jangan lagi membohongi dirimu sendiri. Sejak hari kau menghina hamba, seharusnya kau sudah tahu akan berakhir seperti ini. Jika bisa mati di tangan Yezen, itu juga bisa dibilang sempurna. Tapi, kalau kakak mengira hamba sudah mati, apakah posisimu yang sekarang ini bisa duduk dengan tenang? Hamba sekarang didukung pasukan Keke. Setelah hamba bunuh kau, hamba tidak percaya pasukanmu tidak menyerah. Nanti, seluruh dunia akan menjadi milik hamba. Nes, Akhirnya kau memperlihatkan wajah aslimu. Seharusnya kau seperti ini dari dulu. sejak kecil kau memang berbakat luar biasa. Di mata semua orang, kau adalah calon putra mahkota terbaik. Tapi hamba adalah putra pertama dari permaisuri. Hambalah yang sah. Ibumu hanyalah seorang pelayan rendahan. Kau, apalah artinya? Jadi itulah kenapa kau bersabar selama bertahun-tahun. Kalau mau posisi ini, katakan saja langsung. Hamba sama sekali tidak tertarik. Dengan posisi yang kau pegang itu, Diam kau. Yang paling hamba benci
adalah sikapmu yang sok suci ini. Hamba memang lebih mulia daripadamu. Hamba ini orangnya jujur dan terbuka. Mau apa? Selalu bilang langsung. Tidak seperti kakak yang berpura-pura, hanya untuk kekuasaan, duduk di kursi roda, selama lebih dari 10 tahun. Kalau tidak memfitnahmu, melukai tubuh hamba, bagaimana bisa membuat ayah membencimu? Dan bagaimana bisa menjatuhkanmu? Kamu begitu licik dan jahat. Ayahanda tahu tidak? Si tua itu sebenarnya bisa pensiun dengan tenang. Sayangnya, mengetahui rahasia saya, dan masih ingin mencopot saya, menjadikanmu sebagai putra mahkota baru. Saya hanya bisa membunuhnya. Tetapi saat ayahanda sekarat, masih memaksa Ye Zhen. Itu hanya salah satu yang saya temukan. Pengganti boneka saja. Sedangkan Ye Zhen, sebuah bidak yang sangat baik. Jika tidak merebutnya, bukankah sayang? Xiao Jingyang. Kamu membunuh ayah dan merebut istri. Hukumannya mati 1000 kali. Sang Raja, jangan banyak bicara dengan dia. Cepat habisi dia. Ayu, cepat lari. Ye Zhen, kamu benar-benar mengkhianati saya. Diam saja apa? Cepat kejar. Sang Raja. Hal hari ini. Saya yang bodoh. Bagaimana kamu menyalahkan saya? Saya tidak akan mengeluh. Saat kamu memberi saya ini dulu, saya pernah berpikir, kamu ingin berbicara dan mencintai dengan saya. Saya benar-benar tidak menyangka. Ini ternyata adalah hadiah akhir yang kamu berikan kepada saya. Ye Zhen. Kamu terus bermain-main dengan saya seperti ini. Hatimu sendiri tidak sakit? Ayu. Maaf. 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 Ye Zhen? Setiap kali aku percaya padamu, aku selalu dipermainkan olehmu. Mulai sekarang, kita berpisah saja. Jalan masing-masing? Pergilah. Ayu. Jangan seperti ini. Sebelumnya, aku belum melihat wajah asli Xiao Jingyang. Aku kira dia orangnya baik. Banyak hal yang terpaksa dilakukannya. Kupikir dia juga dikendalikan mendiang kaisar sepertiku. Baru hari ini aku sadar. Aku yang salah. Aku salah menilai orang dan menyusahkanmu. Kalau benar seperti yang kau katakan, lalu kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? Karena aku sudah kehilangan keperawananku. Aku tidak bisa lagi menepati janjiku padamu. Jadi, apa gunanya aku memberitahumu? Meskipun kau bisa menerimaku, aku merasa tidak pantas lagi untukmu. Bisakah aku masih percaya padamu? Percaya atau tidak padaku? Terserah. Tapi setidaknya lukamu harus diobati dulu. Hentikan pendarahannya. Kalau setiap kali aku diperdaya dan dipermainkan seperti ini olehmu, lebih baik aku mati saja. Aku tidak ingin kau mati. Kalau begitu, beri aku alasan. Sudah kuduga. Kau tahu jelas ada bahaya di sana? Kan? Aku tahu pasti ada bahaya di sana. Sudah lama aku melihatnya, tetapi kamu tetap membawa aku ke sana. Jangan berpura-pura di depan aku. Aku tahu, kamu sangat membenci aku sekarang. Tetapi percayalah padaku, ini bukan yang aku inginkan. Aku mohon percayalah padaku. Mengapa aku harus percaya kamu? Kamu membawa aku ke tempat pertama kali kita bertemu, kamu ingin membunuh aku di sana. Kenapa? Naskurda. Kamu terus-menerus merobek hati aku. Pergi. Aku suruh kamu pergi sekarang.
Zheng Er. Panahnya mengandung racun. Masih sakit? Gigit aku. Aku bisa tahan. Kalau begitu kita sudah berjanji. Kalau kamu mengeluh sakit sekali, aku akan melepas satu pakaianmu. Waktu seperti ini. Kamu masih bisa bercanda seperti ini. Kalau kamu terus mengeluh seperti ini, pakaianmu akan habis dilepas. Xiao Chengyu. Kamu benar-benar jahat. Lebih baik hemat tenagamu. Lagi pula, tenaga itu akan digunakan untuk mengeluh sakit nanti. Perasaan ini familiar enggak sih? Kamu sengaja menggodaku ya? Bisa nggak kamu kasih tahu aku? Apa yang sebenarnya kamu pikirkan sekarang? Selama bertahun-tahun ini, perasaanku padamu tak pernah berubah. Lapor, Yang Mulia. Xiao Chengyu masih belum ditemukan. Begitu juga dengan selir Zen. Bodoh, cuma seluas ini tempatnya. Mau lari kemana mereka berdua? Masa sampai segini aja nggak ketemu? Kalian ini ngapain aja sih? Tenanglah, Yang Mulia. Yang Mulia, jangan marah. Daripada susah-susah nyari mereka, mending tunggu mereka pulang sendiri. Ayah, Ibu. Ye Zhen, kalau mau nyelamatin nyawa seluruh keluargamu, tukar dengan nyawa Xiao Chengyu. Transaksi ini sangat menguntungkan. Zene, jangan pedulikan kami. Cepat basmi para pengkhianat ini. Ayah, aku adalah putri keluarga Ye. Aku nggak bisa ninggalin kalian. Bodoh sekali. Kalau demi nyawa satu keluarga Y saja, lalu mengabaikan nyawa rakyat seluruh negeri, maka keluarga kami nggak akan mengakui kamu sebagai putri lagi. Iya, Zener, bunuh saja para pengkhianat ini. Kamu harus memprioritaskan kepentingan yang lebih besar. Wah, sungguh pemandangan keluarga yang harmonis. Zhen Er, pedang sudah di lehermu. Kalau kamu menyerahkan diri bersama Xiao Chengyu, aku akan mengampuni seluruh keluargamu. Wah, Raja Zhenshang datang. Kamu berani masuk dengan seenaknya seperti ini. Sekarang kamu bisa bertindak semaumu hanya karena didukung pasukan Barat Daya. Tapi sekarang tanda komando militernya ada di tanganku. Masih ada jalan keluar apa lagi untukmu? Tidak mungkin. Apa masih bengong? Bunuh mereka dan rebut kembali tanda komandonya. Beta akan beri hadiah besar. Aku lihat siapa yang berani. Xiao Jing yang sekarang sendirian. Sedangkan aku, selain punya pasukan sendiri, juga didukung pasukan Barat Daya. Membantunya sama saja menggali kuburan sendiri. Tidak dengar kata-kata beta. Serang. Betalah kaisarnya. Betalah satu-satunya kaisar. Sejati.
Betalah. Kaisar. Turunkan pisau itu. Beberapa waktu ini, kau sudah bekerja keras untuk mendapatkan segel pasukan. Atas nama keluarga Ye, aku ucapkan terima kasih. Keluarga Ye adalah titik lemahmu. Tapi begitu juga, kau juga kelemahanku. Membantu mereka, sama saja membantumu. Mulai sekarang, biarkan aku menjadi panah di tanganmu. Bagaimana? Baik. Lukamu akhirnya hampir sembuh. Sekarang sudah masa damai. Kau tidak boleh terluka lagi. Perintah istri, suami mana berani tidak menuruti. Sekarang Xiao Jing yang sudah tewas, Putri Keke tidak diketahui keberadaannya. Calon penerus tahta harus segera ditetapkan. Kau tidak boleh memerintah terlalu lama, ya. Jadi istriku merasa aku terlalu sedikit menemaninya? Bukan. Lalu? Ini keinginan kami berdua, ibu dan anak. Aku hamil. Kenapa tidak ada suara? Sekecil ini mana ada suaranya? Iya juga. Aku sudah putuskan. Hari ini aku tidak akan menghadiri sidang. Ayo, kembali ke kamar. Kembali ke kamar buat apa? Aku harus menemani kalian berdua, ibu dan anak. Ayo. Pelan-pelan. Jangan sampai lukai anaknya.